Tapi nggak ngerti kalimat la ilaha illallah, baca terus 100 kali. Giliran kejadian tadi, marah nggak? Marah. Giliran ditipu orang, sedih nggak? Sedih. Giliran mendapatkan yang tidak diinginkan, emosi? Emosi. Karena dia belum bisa gunakan la ilaha illallah menjadi kenyataan hidup. Itulah bodoh. Mungkin begitu kalian lihat judul ini, wah, judulnya hari ini membahas orang bodoh. Untung saja lulusan sekolah saya. Saya sudah S4 sekolahnya. Jadi tidak masuk kategori. Jangan-jangan setelah saya jelaskan semua seperti ini, loh, kok itu saya? Jangan-jangan begitu, ntar belum selesai. Ciri-cirinya belum kita bahas. Ini baru cerita satu versi dari tabi'in Wahab bin Munabi. Jadi orang bodoh itu bisa jadi banyak ilmunya, tapi ilmunya cuma hafalan. Maaf ya, kalian hafal hadis kursi? Hafal ayat kursi? Wah, hafal. Itu ayat yang pertama hafal, buat nakut-nakutin juri. Coba kalau itu diimplementasikan. Allahu la ilaha illallah. Allah, tidak Tuhan selain Dia. Huwal hayyul qayyum, yang senantiasa berdiri tegak mengurus semua makhluknya, hidup dalam diri. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum, Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Coba sampai situ saja, nggak usah hafal tuntas. Apa yang tidak pernah tertidur dan terkantuk dalam diriku? Oh, saat saya tertidur, mata saya tidur, telinga saya tidur, mulut saya tidur, tangan saya tidur, kaki saya tidur, semuanya tidur. Tapi satu yang tidak pernah tertidur dalam diriku adalah nafasku. Subhanallah. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk adalah nafas. Siapa nafas itu? Oh, nafas itu adalah pinjaman hidup dari Dia. Daya kehidupan yang sedang dipinjamkan kepadaku. Jadi nafas adalah bukti keberadaan Allah dalam diriku. Buat apa saya mencari-cari Dia lagi keluar dari diriku? Sekarang Dia bersamaku, mewujud sebagai nafasku. Pinjaman kehidupan dari Dia untukku. Subhanallah, terima kasih ya Allah. Ternyata Engkau begitu dekat bersamaku. Karena kehadiran-Mu aku bisa melihat. Karena kehadiran-Mu aku bisa mendengar. Karena ketika kita bernapas, mata jadi punya penglihatan. Ketika kita bernapas, telinga jadi punya pendengaran. Ketika kita bernapas, apapun yang kita makan, semua rasa makanan bisa dinikmati. Karena kita bernapas, tangan bisa bergerak. Karena saya bernapas, kaki bisa bergerak. Karena saya bernafas, saya bisa merasakan energi yang dahsyat mengalir dalam tubuh saya. Menyadari napas saja sudah sampai kepada Allah. Itulah baru sampai kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Lahu ma fis samawati wal ard. Dia meliputi langit dan bumi, meliputi. Oh, berarti saya diliputi dong. Kalau Dia meliputi, jelas Dia bukan sosok. Semua yang diliputi adalah sosok. Yang meliputi jelas bukan sosok. Apa kalau begitu Allah? Siapa yang meliputi saya? Bukankah kita diliputi ruang kosong ini? Subhanallah, ternyata ruang kosong ini adalah keberadaan Dia. Kosong tapi isi, isi tapi kosong. Itu ayat kursi baru sampai segitunya. Coba tauhid kita tuh langsung naik, kesadaran kita naik karena kita tahu implementasinya. Lahu ma fis samawati wal ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa izinnya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupku, seizin Dia. Tugasku bukan menilai baik dan buruk terhadap setiap peristiwa, tapi membaca pesan karena ada izin Dia. Gak mungkin Dia mengizinkan itu terjadi kalau tidak ada pesannya. Di balik semua yang disebut bencana oleh kita, ada izin karena Dia sedang mengajarkan sesuatu pada kita. Apa yang terjadi? Selesai kita menolak sesuatu, semua yang terjadi kita terima apa adanya. Kita bisa menerima pasangan hidup kita apa adanya. Kita bisa menerima semua orang apa adanya. Dan kita bisa menerima orang baik dengan orang buruk apa adanya.